Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh kembali berkumpul dalam ibadah Jumat Agung. Kita mau mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar dalam kehidupan kita. Meskipun keadaan masih seperti ini ya, kita harus beribadah secara mandiri, tetapi saya yakin dan percaya hadirat Allah dapat kita nikmati, hadirat Allah dapat kita rasakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau sembah Dia, mari kita mau tinggikan namanya. Kita angkat satu buah pujian yang mengatakan, sungguh besar setiamu.
syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap keberadaan kami. Kami boleh ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat gagah kami, tetapi itu semua karena berkat-Mu, karena karya-Mu, karena kesetiaan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur kalau kami boleh kembali memperingati akan kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau akan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau mengurapi setiap kami yang melayani pada hari ini, memberkati setiap kami sehingga urapan Allah boleh turun atas kami dan kami boleh menjadi berkat untuk sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya berkat Tuhan juga Tuhan sudah siapkan untuk setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami dan membuka ibadah kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan naikkan satu pujian yang mengatakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, bahwa Allah telah membuktikan kasih-Nya kepada kita dengan Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal, sehingga oleh karena darah Yesus, sehingga oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib, kita beroleh keselamatan dan kita boleh menjadi orang-orang yang dibenarkan di dalam Tuhan.
puji-pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pujian dan penyembahan kami. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan disampaikan. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami memohon bimbingan dari Roh Kudus untuk kami boleh menyampaikan firman-Mu, biar Aku sendiri akan memberikan hikmat akal budi kepada hamba-Mu, untuk kami boleh menyampaikan sesuai dengan isi hati-Mu. Kau akan memberkati kami semua, baik kami yang menyampaikan maupun yang mendengarkan firman-Mu pada kesempatan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Pada kesempatan kali ini
kita akan belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan biarlah apa yang akan kita baca dan kita renungkan ini boleh menjadi model bagi kita sebagai jemaat Tuhan untuk kita bisa hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 14. Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 14 saya akan membacakan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saya memberikan judul renungan kita pada kesempatan hari ini, berkat yang agung. Di ibadah Jumat Agung ini, saya ingin membawa setiap jemaat untuk memiliki makna yang dalam tentang arti dari Jumat Agung. Arti dari kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dewasa ini kita tahu banyak orang memiliki masalah di dalam kehidupannya, entah itu pengalaman traumatis, stres, atau depresi. Kadang banyak mereka yang datang ke psikolog untuk mencari jalan menghapus masa lalu mereka yang kelam. Mereka berjuang mencari jalan hidup yang baru dan mencari kesempatan untuk memulai kehidupan yang baru. Banyak di antara mereka yang sudah meluangkan banyak waktu dan uang untuk memperoleh jawaban-jawaban di dalam kehidupan akan permasalahan mereka. Tetapi mereka tidak mendapatkan kepuasan yang sejati. Apa yang mereka lakukan tidak dapat menyelesaikan akar permasalahan yang mereka alami. Pertanyaannya adalah, apakah yang menjadi akar permasalahan ini? Karena kita tahu bahwa banyak orang yang kadang pergi ke kantor psikolog untuk mereka mengadakan konseling, untuk mencari jawaban bagi permasalahan yang timbul di dalam kehidupan mereka. Bahkan kita juga melihat kadang ada beberapa orang yang tinggal di dalam rumah sakit jiwa. Kadang-kadang permasalahan ini hadir di dalam kehidupan seseorang dan orang itu tidak mampu untuk menjawab atau menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di dalam kehidupannya. Apakah yang menjadi akar permasalahan ini? Berdasarkan pengalaman saya dalam pelayanan pastoral yang saya lakukan, sharing dengan teman, dengan sahabat, dengan kerabat, ataupun saya sharing dengan hamba-hamba Tuhan yang lebih senior dari saya. Secara pribadi saya memiliki pemahaman akar permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh sistem atau nilai-nilai dunia adalah masalah dosa
dan pengampunan. Karena dari dua hal ini dapat berimbas kemana-mana. Bahkan boleh saya katakan akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Tetapi puji Tuhan, melalui pembacaan kita pada hari ini, kita memperingati Jumat Agung, wafatnya Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Kita memperoleh jawaban yang pasti akan permasalahan yang dialami manusia yang tidak dapat diselesaikan oleh dunia. Untuk itu, melalui perenungan kita pada hari ini, saya mengajak setiap jemaat, setiap orang percaya harus mengerti dan memahami dan menikmati berkat yang agung. Yesus Kristus sebagai jawaban dunia adalah hak orang percaya. Saya ulangi sekali lagi. Berkat yang agung dari Yesus Kristus sebagai jawaban dunia adalah hak orang percaya. Apa sajakah berkat yang agung dari Yesus Kristus yang dapat menjadi jawaban bagi dunia yang menjadi hak orang percaya itu? Dalam pembacaan kita, firman Tuhan tadi memberikan berkat-berkat yang dapat dinikmati oleh setiap orang percaya yang nantinya akan dapat digunakan sebagai sarana untuk menjawab yang dunia butuhkan saat ini. Kita akan melihat di dalam ayat 7 dan 8 di situ dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saya mengambil pemahaman di sini adalah dosa kita diampuni. Berkat agung inilah yang harusnya dinikmati dan dipahami oleh setiap orang percaya. Dosa kita diampuni. Dalam frasa, di dalam Yesus dan melalui darah Yesus, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Inilah jawaban dari akar permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia dengan caranya sendiri. Ataupun yang tidak bisa diselesaikan oleh dunia, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan ayat firman Tuhan tadi, pengampunan dosa hanya bisa diperoleh dalam Yesus dan melalui darah Yesus. Artinya apa? Setiap manusia harus menyadari dirinya adalah orang yang berdosa dan pasti membutuhkan pengampunan atas dosanya. Karena kita tahu bahwa upah dosa adalah maut, kematian kekal. Kalau dosa itu tidak diselesaikan, kalau dosa itu tidak dibereskan, manusia akan mengalami kematian, terpisah dari Allah. Artinya mereka akan hidup di dalam api neraka. Tetapi puji syukur melalui karya Yesus di atas kayu salib yang kita peringati pada hari ini, manusia memperoleh jawaban yang pasti dari akar permasalahan hidupnya, yaitu pengampunan dosa. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Kita hanya perlu untuk membuka diri. Kita hanya perlu untuk membuka diri dan hati kita untuk mengakui segala dosa kita dan meminta darah Yesus menyucikan kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi, yang diperlukan dari pihak manusia adalah kita hanya perlu untuk membuka diri dan hati kita untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita dan meminta darah Yesus menyucikan kehidupan kita dari setiap dosa yang sudah kita lakukan. Sangat mudah, bukan? Mari, setiap orang yang membutuhkan pengampunan dosa datang kepada Yesus.
terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, maka dosamu akan diampuni. Apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk mengaplikasikan bahwa dosa kita sudah diampuni, berkat yang agung ini? Sadari bahwa dosamu telah diampuni dan berikan pengampunan kepada orang lain di mana setiap diperlukan. Aplikasi kita adalah itu, saudara-saudara. Sadari bahwa dosamu sudah diampuni dan berikan pengampunan kepada orang lain di mana setiap diperlukan. Berkat agung selanjutnya adalah yang bisa kita nikmati sebagai orang percaya adalah di ayat 9 sampai 14. Saya akan membacakan di ayat 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Saya mengambil prinsip firman Tuhan di sini adalah berkat agung yang bisa kita terima dari kematian Tuhan Yesus Kristus adalah hubungan dengan Allah dipulihkan. Hubungan dengan Allah dipulihkan. Dari bagian ini sangat jelas, melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, tidak ada penghalang lagi di antara Allah dan manusia. Karena penghalang itu, yaitu dosa, telah diselesaikan secara sempurna oleh Yesus dengan kematiannya sebagai korban tebusan bagi kita semua. Makanya Yesus Kristus merupakan rahasia kehendak Allah. Rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Rencana awal Allah, Yesus Kristus akan dijadikan sarana, dijadikan alat bagi manusia, untuk manusia dipulihkan hubungannya dengan Allah sebagai korban di atas kayu salib. Makanya berkat agung ini harus kita pahami, berkat agung ini harus kita mengerti, dan harus kita nikmati bahwa hubungan dengan Allah dipulihkan. Saudara dan saya, kita semua bisa menjalin hubungan yang indah, hubungan yang dekat, hubungan yang manis, akrab, penuh kasih mesra dengan Allah. Tidak ada lagi ketakutan, karena ketakutan telah disingkirkan oleh salib Kristus. Apabila kita menghadap kepada Allah, yang ada hanya sukacita, kasih mesra, damai sejahtera, kegembiraan, kesenangan. Karena hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan melalui kematian Yesus Kristus. Implikasi dalam kehidupan kita adalah kalau hubungan kita dengan Allah dipulihkan, saya yakin hubungan dengan diri pribadi dipulihkan juga. Artinya apa? Kita bisa menerima diri kita apa adanya. Kelebihan kita, kekurangan kita, kita bisa menerimanya. Yang kedua implikasinya adalah hubungan dalam keluarga pasti dipulihkan. Kita bisa menerima kekurangan pasangan kita. Bisa menerima kekurangan anak kita. Kita bisa bersyukur untuk kelebihan dari pasangan kita, kelebihan dari anak kita juga. Yang ketiga, hubungan dengan sesama juga dipulihkan. Kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Dari berkat yang agung dari kematian Yesus Kristus yang bisa kita terima adalah hubungan dengan Allah dipulihkan. Indah bukan? Kalau kita menjadi milik Allah
dan kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Untuk kemuliaan Allah kita. Alami sukacita pemulihan dalam Yesus melalui darah dan melalui kehidupan dan kematian Yesus, kita menjadi orang-orang yang menikmati berkat agung Yesus Kristus yang merupakan jawaban bagi dunia. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk karya-Mu di atas kayu salib. Bagi kami, kematian-Mu memberikan jalan keluar bagi hidup kami untuk memulai hidup baru di dalam-Mu. Kau akan memberkati Bapa di dalam ibadah Jumat Agung ini, biarlah kami boleh menikmati berkat yang agung itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Setiap jemaat yang mendengarkan ini boleh diingatkan kembali bahwa dosa mereka sudah diampuni. Bahwa hubungan mereka dengan Allah sudah dipulihkan. Dan melalui karya Yesus di atas kayu salib, dan melalui kematiannya dan darahnya yang tercurah, kita ikut ambil bagian untuk bisa menikmati berkat yang agung ini Bapa. Kami sungguh mengucap syukur untuk karya-Mu yang luar biasa yang telah Kau nyatakan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, Kau akan bekerja di dalam kehidupan kami masing-masing sesuai apa yang menjadi kebutuhan kami. Kau akan memberkati, memberikan kekuatan kepada masing-masing kami untuk kami boleh menyadari bahwa dosa kami sudah diampuni, bahwa hubungan kami dengan Allah sudah dipulihkan karena kematian Yesus Kristus yang sudah dilakukan secara sempurna bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengembalikan segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Terpujilah nama-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam kesempatan pada hari ini kita juga akan melakukan upacara perjamuan kudus. Sebelum kita akan melaksanakan upacara perjamuan kudus ini, izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal yang perlu jemaat pahami. Bahwa perjamuan kudus ini mengingatkan kepada kita akan besarnya kasih Bapa kepada kita. Bahwa Bapa rela mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib bagi kita orang yang berdosa. Perjamuan kudus mengingatkan kita pada pengorbanan Kristus di kayu salib demi keselamatan kita dan sebagai peringatan akan kedatangannya kembali. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita menyaksikan tentang iman kita kepada Kristus, menerima pembaharuan rohani dan kekuatan darinya. Dan dengan turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus, menjadi bukti nyata bahwa melalui tubuh dan darah Yesus telah menyatukan kita dengan Allah, sehingga kita menjadi milik Allah. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan setiap hati yang akan mengikuti upacara perjamuan kudus pada kesempatan hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu Bapa, kiranya biarlah kami memiliki sikap hati yang benar di dalam kami melaksanakan upacara perjamuan kudus ini, karena kami tahu bahwa di dalam perjamuan kudus ini ada berkat khusus yang akan Kau nyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing, sesuai dengan apa yang kami percayai, sesuai dengan apa yang menjadi iman percaya kami. Kiranya Kau akan memberkati setiap jemaat-Mu. Kau persiapkan hati mereka sehingga mereka benar-benar siap untuk menerima berkat perjamuan kudus pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya
Kau telah melayakkan kami untuk kami ambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Kita akan memegang roti di tangan kanan, dan sebelum kita makan unsur perjamuan kudus ini, saya akan membacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari jemaat, kita bersama-sama memakan tubuh Yesus ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita akan memegang cawan anggur yang sebagai lambang dari darah Yesus. Sebelum kita meminumnya bersama-sama, kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari jemaat Tuhan, kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Pengorbanan-Mu itu yang membuat kami mengalami pengampunan akan setiap dosa-dosa kami. Dosa masa lalu, dosa masa sekarang maupun yang akan datang, sudah Kau tanggung di atas kayu salib. Dan hubungan kami dengan Engkau sudah Kau pulihkan, sehingga kehidupan kami masing-masing jemaat-Mu boleh menjadi milik Allah, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Kiranya Kau akan memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah ambil bagian di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kau akan memberkati kehidupan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kalau mereka di dalam ketakutan, Kau akan memberikan damai sejahtera. Kalau mereka ragu-ragu, Kau memberikan kepastian di dalam kehidupan mereka. Kau tahu betul kehidupan setiap jemaat-Mu, dan biarlah melalui perjamuan kudus yang sudah kami lakukan ini, berkat-berkat-Mu akan Kau nyatakan di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Kami yakin dan percaya berkat-Mu sudah Kau nyatakan di dalam kehidupan mereka melalui perjamuan kudus yang sudah kami lakukan. Terima kasih Tuhan, sesuai dengan iman percaya kami, jadilah Bapa. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami menyerahkan seluruh domba-domba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Kau sendiri yang akan memberkati kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Kau berkati mereka, keluarga lepas keluarga. Kau berkati usaha mereka, Kau berkati Bapa. Apa yang dilakukan oleh tangan mereka, Kau jadikan berhasil. Biarlah jemaat-Mu sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya Bapa. Apapun yang dikerjakan oleh tangannya, Kau akan membuatnya berhasil. Kami yakin dan percaya berkat-berkat-Mu akan selalu menyertai kehidupan setiap jemaat-Mu sesuai dengan apa yang mereka percayai. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang akan membimbing mereka, biarlah Kau sendiri yang akan mengajari mereka. Roh Kudus, hamba-Mu berhenti sampai saat ini.
tetapi Kau akan terus mengerjakan firman-Mu, Kau akan terus mengerjakan setiap hal yang sudah kami sharingkan, yang sudah kami lakukan, termasuk upacara perjamuan kudus. Kau akan mengerjakan di dalam kehidupan setiap kami, setiap jemaat-Mu GSJA Kristus Raja, sehingga hari lepas hari kehidupan kami semakin menyenangkan Engkau Bapa dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan domba-domba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.